Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran KPID Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Kota Parepare untuk melihat persiapan Kota Parepare dalam proses migrasi TV analog ke TV digital yang rencananya akan mulai berlaku September mendatang. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menerima kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama jajaran KPID Provinsi Sulsel di ruang pola kantor Wali Kota Parepare, Jumat 21 Mei 2021. Rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 13 orang serta sejumlah staf Komisi 1 tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Sele KS Dalle, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Sele KS Dalle mengungkapkan selain silaturahmi kunjungan kerja ini juga dimaksudkan untuk memastikan lembaga penyiaran yang ada di Kota Parepare mempersiapkan diri dalam proses migrasi TV analog ke TV digital yang akan mulai berlaku September 2022 mendatang. Hadirin yang kami hormati, sehingga kami datang untuk bagaimana memastikan kesiapan kita dalam mengawal proses migrasi dari TV analog ke TV digital di masa-masa yang akan datang, khususnya batas akhirnya bulan September. Nanti secara teknis, meskipun saya tahu teman-teman di Komisi Penyiaran ini yang dia konsen, yang dia fokus sesungguhnya adalah mengawal atau mengawasi, memantau substansi siaran. Akan tetapi karena ini adalah regulasi baru, kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan itu berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Sulsel. Haji Pangeran Rahim menyampaikan pemerintah Kota Parepare sekarang ini telah memiliki dua lembaga penyiaran publik lokal, yakni Radio Peduli dan TV Peduli, di mana keberadaan radio dan TV Peduli tersebut memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perakit sosial dan budaya untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Parepare sekarang ini telah memiliki dua lembaga penyiaran, yaitu publik lokal, yakni Radio Peduli dan TV Peduli. Jadi sudah ada radionya, ada televisinya. Kehadiran kedua LPPL ini bertujuan untuk mempublikasikan kemajuan pembangunan Kota Parepare. Selain itu juga dapat menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat. Keberadaan LPPL TV Peduli dan Radio Peduli mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa, khususnya kebudayaan daerah, dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah ini. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali mengingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan dengan menggelar operasi masker kepada para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali menggelar operasi masker kepada para pengendara baik roda 2 dan roda 4 yang abaikan protokol kesehatan tidak menggunakan masker. Dari operasi, petugas mendapati beberapa masyarakat yang masih bandel dan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Dalam operasi ini tidak ada yang didenda, tetapi hanya pembinaan dan membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas. Namun bagi pelanggar yang tidak sama sekali membawa masker, petugas memberikan sanksi berupa push up agar tidak mengulangi kesalahannya.
Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Parepare Ulfalanto mengatakan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan untuk menyadarkan kembali masyarakat Kota Parepare agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Meski saat ini Kota Parepare sudah dalam zona hijau COVID-19, namun masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Parepare. Jadi seakan-akan setelah masyarakat mengetahui bahwa Kota Parepare sudah zona hijau, seakan-akan mereka lalai terhadap protokol kesehatan. Jadi kami sebagai tugas Satgas Protokol Kesehatan melakukan ataupun memberikan peringatan kembali anak-anak terhadap protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kehadiran lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah Parepare diapresiasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena dianggap mampu menjadi corong informasi sehat bagi masyarakat. Dua lembaga penyiaran publik lokal LPPL milik pemerintah Kota Parepare, yakni Radio Peduli dan TV Peduli, mendapat apresiasi dari Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan langsung Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Sele KS Dalle, saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah pusat terkait migrasi TV analog ke TV digital. Jumat 21 Mei 2021, Insinyur Sele KS Dalle menilai lembaga penyiaran publik lokal LPPL milik pemerintah Kota Parepare, yakni Radio Peduli dan TV Peduli, berlangganan dengan KPID Award, di mana hampir setiap tahun pemerintah Kota Parepare mendapatkan penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sulawesi Selatan. Ini artinya pemerintah Kota Parepare mempunyai komitmen yang begitu kuat dalam mendorong dan memastikan lembaga penyiaran betul-betul bisa memenuhi hak-hak publik yang ada khususnya di Kota Parepare. Parepare ini sepanjang yang kami tahu berlangganan dengan KPID Award. Hampir setiap tahun pemerintah Kota Parepare mendapatkan penghargaan dari KPID Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya apa? Bahwa pemerintah Kota Parepare betul-betul punya komitmen yang kuat dalam mendorong dan memastikan lembaga penyiaran betul-betul bisa memenuhi hak-hak publik yang ada khususnya di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Untuk meningkatkan dan membina kemampuan personil TNI guna menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat, ratusan personil TNI jalani tes Samapta periodik 1 tahun 2021. Sebanyak ratusan personil TNI kemarin sore mengikuti tes Samapta periodik 1 tahun 2021 di Kota Parepare. Pelaksanaan yang digelar di lapangan Andi Makassau Kota Parepare ini diikuti personil TNI dari jajaran Kodim 1405 Malusetasi, Kodim 1421 Pangkep, Kodim 1404 Pinrang, dan Kodim 1409 Goa, yang mana dilakukan sesuai dengan komando dari Kodam 14 Hasanuddin. Dalam pelaksanaan kegiatan kesempatan tersebut, personel terlebih dahulu dicek kesehatannya dan dilanjutkan dengan pengukuran tinggi dan berat badan. Untuk ujian Samapta, personil diwajibkan lari selama 12 menit dan tes kesegaran. Kemudian dilanjutkan dengan pull up, sit up, push up, lunges, dan serta shuttle run. Sementara untuk pelaksanaan renang dasar militer jarak 50 meter dilaksanakan di kolam renang Waterboom Kota Parepare. Mayor Infantri Agung Setio Wibowo selaku Pamanda di Kodam 14 Hasanuddin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina kemampuan personil TNI guna menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD terutama di wilayah tugas mereka masing-masing. Dengan kegiatan tes Samapta periodik ini dapat mengukur dan mengetahui kemampuan jasmani personil TNI serta dapat menjadi kelengkapan administrasi dalam mengikuti pendidikan serta usulan kenaikan pangkat personil TNI. Itu kegiatan salah satu pembinaan personil kita yaitu dalam rangka gardes periodik yang diikuti oleh 4 kodim yaitu Kodim 2, 3,
Grab, Kodim Marutasi, sama Kodim Pinrang. Adapun jumlah personil yang diikuti adalah ada 100 orang. Adapun perlengkapan yang kita siapkan di sini ada ambulan ataupun perlengkapan yang lainnya. Demikian. Ini tujuannya ini apa? Adapun tujuan yang dilaksanakan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan daripada fisik daripada setiap prajurit, sehingga kita akan mengetahui ke depannya prajurit itu siap untuk melaksanakan suatu tugas yang dibebankan oleh tugas masing-masing satuan ataupun negara. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan seleksi CPNS tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei. Untuk Kota Parepare tahun ini akan membuka 135 formasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD, Pemkot Parepare membuka 135 formasi PKKK dan CPNS 2021. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKPSDMD Parepare, Gustam Kasim, Jumat 21 Mei 2021. Sebelumnya, Parepare mengusulkan 122 CPNS, 39 guru PPPK, dan 2 non-guru PPPK pada formasi 2021. Namun total formasi yang disetujui yakni 135 formasi. Gustam mengatakan pengumuman seleksi CPNS dan PPPK akan dilakukan pada tanggal 30 Mei hingga 13 Juni 2021 mendatang. Kemudian pendaftaran seleksi dibuka mulai 31 Mei 2021 hingga 21 Juni 2021. Setelah itu, pengumuman jadwal CPNS dan PPPK non-guru pada 1 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021. Saya berbicara dulu mengenai formasi jabatan. Itu Parepare kota yang kita dapat itu 135. 135 itu sudah ada nih di dalam P3K-nya guru. Ya. Kemudian jadwal pelaksanaan untuk penerimaan CPNS-nya itu tentatif tanggal 30 sampai Juni. Jadi Mei 30 sampai Juni. Itu pendaftaran. Itu tinggal waktu untuk pengumumannya, pengumuman atau seleksinya ini ya. Untuk seleksi itu pengumuman tadi sudah, tinggal dari tanggal 31 Mei itu sampai tanggal 21 Juni ini masih tentatif juga ya. Itu seleksinya. Kemudian pengumumannya itu dikasih di sekitar 1 Juni sampai 30 Juni. Nanti sampai 31 Juni, batasnya di situ pengumuman. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD itu diperkirakan sampai Juli sampai Desember. Itu SKD-nya ya. Ada kan gelombang kedua setelah SKD, ada juga SKB. Ya, SKB itu kalau tidak salah mungkin bulan-bulan September Oktober. Itu seleksi terbuka, seleksi kompetensi bidang. Nah, itu September sampai November. Yang jelas bahwa kalau memang ini normal jalannya, penetapan NIP-nya itu di bulan Desember. P3K. Kalau P3K itu karena sudah masuk dari 135, dapatnya P3K itu 29. P3K 29. Selebihnya CPNS. Ya. Mayoritasnya yang diterima ada dari di kesehatan, ya. Ada teknis, tenaga teknis. Itu yang banyak-banyak diterima. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN yang akan dicairkan Juni mendatang. Setelah mendapatkan tunjangan hari raya atau THR, sebentar lagi aparatur sipil negara akan mendapatkan guyuran gaji ke-13.
di mana pemerintah memastikan gaji 13 untuk ASN segera dicairkan paling cepat bulan Juni 2021 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran dan saat ini sisa menunggu petunjuk pembayaran. Terkait jumlah penerima, Jamaludin mengungkapkan jumlah penerima gaji 13 hampir sama dengan gaji 14 kemarin. Itu gaji 13, itu anggarannya kita sudah siapkan hampir sama dengan gaji 1 bulan, ya. Jadi kalau sudah ada petunjuk kita bayar karena uangnya sudah siap. Kalau tidak salah itu nanti bulan Juni atau paling lambat awal bulan Juli, awal bulan Juli sudah dibayarkan. Karena ini untuk kepentingan anak sekolah kalau tidak salah untuk gaji 13. Ya. Jadi terkait dengan itu kita di Parepare selalu siap terkait dengan itu karena anggarannya ada kita siapkan. Dan penerima hampir sama dengan gaji ke-14 kemarin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, inovasi dari Dinas Perdagangan Lentera Hati, layanan tera ulang secara handal, akurat, dan teliti menjadi salah satu inovasi pemerintah Kota Parepare yang lolos seleksi administrasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Inovasi ini akan bersaing dengan kurang lebih 1.400 inovasi lainnya dari seluruh Indonesia untuk masuk ke tahap selanjutnya. Inovasi Lentera Hati oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare dinyatakan lolos seleksi administrasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP tahun 2021. Kepastian itu setelah dilayangkannya surat resmi dari Deputi Bidang Pelayanan Publik bernomor B/88-PP.00.05/2021 perihal pengumuman hasil seleksi administrasi KIPP 2021. Daftar inovasi yang lolos seleksi administrasi pun juga telah diumumkan pada tautan https://menpan.go.id/pek-pengumuman_seleksi_administrasi. Portal resmi milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Reformasi Biro RI. Tim inovator Abu Sofyan mengatakan inovasi Dinas Perdagangan yang disebut Lentera Hati atau layanan tera atau tera ulang secara handal, akurat, dan teliti merupakan Lentera Hati sebagai upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat di masyarakat melihat masih ada kondisi kecurangan yang terjadi. Sehingga tentu hak-hak konsumen juga terpenuhi. Kemudian kedua, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, ada harga yang miring, ada harga yang normal, semua itu menjadi permasalahan utama sehingga kami berpikir bagaimana memperbaiki persaingan usaha di Parepare, bagaimana supaya sehat, supaya bersaing dengan sehat. Maka itu salah satu caranya adalah membangun trust, kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Kabid Metrologi Legal dan Pemberdayaan Konsumen Haji Rustam menambahkan pihaknya juga menyediakan timbang ulang di tempat sudut pasar dan jika terjadi masalah masyarakat bisa melaporkan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare. Jadi misalnya ada pedagang mau beli daging, dia merasa bahwa itu daging dia mau beli 1 kilo, tapi dia merasa barangkali ini kurang atau apa. Jadi kami pemerintah daerah itu menyediakan timbangan alat ukur di pasar di setiap sudut. Jadi ada alat ukur timbangan itu kita sediakan. Jadi pembeli ini bisa langsung melakukan uji timbangan itu di situ. Jadi ini timbangan kita selalu uji setiap bulannya untuk mengecek kebenaran hasil ujinya. Jadi pembeli bisa ke situ, dia timbang ulang, dia daging itu yang dia beli. Misalnya lagi, bahwa antara penjual dan pembeli ini
terjadi kesalahpahaman, misalnya, pemerintah daerah juga hadir di tengah-tengah. Jadi kita bisa melakukan penyelesaian, misalnya ada sengketa misalnya ya. Kita bisa melakukan penyelesaian sengketa itu dibawa ke sini lagi ke BPSK. Nah, BPSK bisa menjadi alternatif untuk penyelesaian permasalahan di situ. Jadi begitulah Lentera. Dan sampai saat ini kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat bahwa bagaimana keberadaan Lentera itu untuk bisa membantu masyarakat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Disduk Capil Kota Parepare siapkan program pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat. Diharapkan melalui program ini, tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat semakin meningkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menyiapkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat atau PPKM. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendekatkan layanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat RT dan RW, di mana Ketua RT maupun Ketua RW cukup mengkonfirmasi jadwal kunjungan yang telah ada kepada Disduk Capil Kota Parepare. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berharap melalui kegiatan ini, tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat semakin meningkat sehingga data kependudukan masyarakat di Kota Parepare secara keseluruhan semakin valid dan terpercaya. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat atau PPKM adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk semakin mendekatkan layanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat RT dan RW. Ketua RT maupun Ketua RW cukup mengkonfirmasi jadwal kunjungan kepada kami, kemudian kami akan menurunkan tim PPKM untuk melakukan penerbitan dokumen kependudukan di tingkat RT maupun RW. Melalui kegiatan ini, kami berharap tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat semakin meningkat, sehingga data kependudukan kita secara keseluruhan semakin valid dan terpercaya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.